Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Judul temanya, tema yang diberikan adalah Remember Me. Ingatlah akan aku. Ingatlah akan aku. Setiap kali kita mengingat akan perjamuan Tuhan Yesus, salib Yesus, pesan Tuhan buat kita adalah remember me. Remember Tuhan. Mari kita lihat kata remember ini tertulis 354 kali di dalam Alkitab. Remember, ingat, Tuhan mengingat. Lalu dia mengingat, itu ada 354 kali. Tapi ada 3 yang menarik akan perhatian daripada siang hari ini yang saya cuma punya waktu 12 menit. Yang pertama adalah kita lihat ada sesuatu yang menarik. Bersama-sama kita baca dari Lukas 23 ayat 36, 1, 2, 3. Juga prajurit mengolok-olokkan dia, mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. 37, dan berkata, jika engkau raja orang Yahudi, selamatkan dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Yesus disalib bersama 2 penjahat di kanan kirinya. Ayat 39, baca bersama saya. Seorang penjahat yang digantung menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Ayat 40 ditulis, penjahat sebelahnya berkata, hei, gak sadarkah engkau? Lalu saya langsung lanjutkan, ayat 41 saya lompat. Penjahat sebelahnya berkata, sama-sama kita baca, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ayat 42 baca bersama-sama. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Remember me, apabila engkau datang sebagai raja. Ayat 43, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dari 354 kata remember, ingat, ada satu peristiwa yang menarik. Seorang penjahat semasa hidupnya, di ujung daripada hidupnya, dia berkata, Tuhan, ingatlah akan aku. Dan karena perkataan itu, dia menutup hidupnya dengan menerima balasan daripada kejahatannya dengan hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Lalu kita melihat lagi, pada setiap kali perjamuan kudus, kita membaca ayat ini. Dan sesudah ia mengucap syukur ke atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, mari baca sama-sama. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus berkata, setiap kali kamu perjamuan kudus, kita akan perjamuan kudus sebentar lagi. Yesus selalu berkata, ingatlah akan aku. Remember me. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Dia berkata, cawan adalah perjanjian baru, dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Di situ bahasa Inggrisnya, and remember me. Hari ini buat saudara yang datang, Tuhan masih ingat saudara semua. Katakan amin. Dia tahu setiap nama saudara. Nama Koni, Virgi, Marta, Daniel, Cik Mehong. Nama aslinya siapa Cik Mehong? Novli. Besok saya tulis di komen, Cik Novli. Mari kita lanjutkan. Kata remember, mengingat itu bukan kata pasif, tetapi kata yang aktif. Mungkin kata mengingat itu begini, saya kasih contoh sederhana. Saya punya istri saya duduk di depan, ya, Bu Intan. Bu Intan ini suka makan sambal pete. Saudara lihat gambarnya sambal pete. Dan dia suka makan tom yum, sup yang pedas-pedas. Bukan pedas, asem sama sambal pete. Jadi setiap kali saya pergi ke restoran, entah meeting atau bertemu orang, selalu dibungkus, tanya bungkus apa Pak? Sambal pete. Karena saya ingat istri saya. Dulu waktu saya punya putri namanya Joy, masih lebih gemuk. Setiap pulang dia selalu titip martabak manis. Betul ya?
begitu saya ingat dia, maka saya membelikan dia itu. Nah perhatikan saudara, kata mengingat itu aktif. Tadi pagi saya sampaikan di sini. Kalau saudara punya pacar yang masih jomblo, lalu berkata, oh saya ingat kamu, I miss you, WA. Tapi gak pernah kasih apa-apa, tinggalkan dia. Karena kata mengingat itu aktif. Saudara yang punya orang tua, nangis-nangis tiap kali ada dengar lagu tentang ayah ibu, tapi gak pernah kamu kasih sesuatu. Itu omon-omon doang. Mengingat itu aktif. Kenapa mengingat aktif? Kalau engkau mengingat Allah, engkau aktif. Engkau datang, saya lihat begitu penuh sampai tangga. Karena engkau mengingat Tuhan hari ini. Lihat apa yang dikatakan waktu Tuhan mengingat kita. Tuhan mengingat Nuh ada di atas kapal, air terus naik, air dari tingkap-tingkap langit waktu banjir itu naik terus. Dan tiba-tiba ada ayat, Tuhan mengingat Nuh, maka banjir itu berhenti. Dia buat angin sehingga lembah-lembah dasar laut terbuka sehingga airnya turun. Saudara baca baik-baik di Alkitab, ada kata Tuhan mengingat, setelah kata Tuhan mengingat ada actionnya Tuhan. Yang kedua, waktu Hana seorang wanita dibully terus sama perempuan-perempuan lain. Dasar kamu mandul, tidak punya anak. Dan satu hari dia, bukan satu hari, bertahun-tahun dia datang kasih korban, kasih persembahan. Berminggu-minggu ke rumah Tuhan. Dan satu hari, satu kata di Alkitab, Tuhan mengingat Hana. Langsung tahun depannya punya anak. Karena kata Tuhan mengingat itu aktif. Kita melihat lagi, Tuhan mengingat bangsa Israel dan menyelamatkannya. Dia melakukannya dengan 10 tulah, dia membuka laut Teberau. Karena kata Tuhan mengingat. Tuhan mengingat juga Rahel. Yang walaupun Rahel sudah lupa akan janji Tuhan, Tuhan masih tetap mengingatnya. Berikut ada pertanyaan bagian khotbah yang cukup berat buat saya. Saya baca ya, kalau Tuhan bisa mengingatmu, apakah artinya Tuhan pernah lupa akan engkau? Saya mau jawab iya, to be honest. Ya Bu Jenny, yang kita melewati hidup, usia, badai kehidupan, Cik Mehong ya. Seakan-akan kadang Tuhan lupa. Tapi di Alkitab tidak ada ayat itu. Alkitab ada satu kali ditulis tentang Tuhan lupa. Apa itu? Baca dengan keras 1, 2, 3 Ibrani 10 ayat 17. 1, 2, 3. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Yuk bahasa Inggrisnya kita baca 1, 2, 3. Their sins and lawless act I will remember no more. No more. Dalam nama Yesus hari ini semua sampai belakang diampuni dosanya. Dilupakan kesalahannya oleh Tuhan. Tuhan mengasihimu seutuhnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang pertama tadi penjahat tadi. Yang kedua adalah sebuah kisah. Sorry saya lupa ini ada bagian ini. Kalau Tuhan bisa mengingat apa artinya Tuhan pernah lupa. Ada ayat, mari kita baca 1, 2, 3. Allah mendengar, mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya. Ayat 25. Maka Allah memperhatikan mereka. Ada 3 tahap selalu. Allah mendengar, Allah mengingat, Allah memperhatikan. Buat saudara yang datang hari ini dan berkata mungkin Tuhan sudah lupa sama saya. Firman dari mimbar ini berkata Tuhan masih mendengar, Tuhan masih mengingat engkau dan keluargamu. Yang ketiga Tuhan masih memperhatikan engkau. Mari katakan Tuhan mendengar, Tuhan mengingat, Tuhan masih memperhatikan. Yang kedua, kisah tentang Yunus. Yunus itu masuk perut ikan. Saya mau tanya saudara, di perut ikan. Saya mau tanya saudara. Di perut ikan maju gak bisa, mundur gak bisa, ke atas gak bisa, kanan kiri ke bawah gak bisa. Betul ya? Mau keluar dari masalah? Buat Yunus,
keluar dari mulut ikan, samudra raya. Mati juga. Bahasa anak gaul, metong juga. Kalau mehong mahal ya. Kalau mati, metong juga. Di dalam salah, di luar salah. Yunus, tetapi pada waktu di dalam perut ikan, mari baca ayat ini, 1, 2, 3. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu dalam bait-Mu yang kudus. Kata, and Jonah remember the Lord. Dia mengingat Tuhan, dia teringat pada Tuhan. Puji Tuhannya, ikannya keluar ke pantai dulu, baru dimuntahkan. Ada action Tuhan saat kita mengingat Dia. Yang ketiga, Darren sama tim, mari kita baca ayat 20 sama-sama. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Darren, yuk. Karena katanya dalam hatinya, ayat 21 baca sama saya, 1, 2, 3. Karena kata wanita itu dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah kalau kita melihat, ibu udah duluan, sorry maaf. Salah bu, salah. Kameranya jangan ke saya. Oke, ulang lagi Bu Etla. Maaf. Ini kayak sinetron tapi live gitu ya. Oke. Yesus berjalan bersama murid-muridnya. Dan wanita itu memegang jumbai jubah Yesus. Nah ini adalah talit. Talit ini dari Israel. Talit ada jumbai jubahnya. Ya, jumbai jubah ini kalau di Israel ada 613. 600 jumbai jubah yang diikatkan di sini. Dan ini mengandung sesuatu tentang setiap janji Tuhan. Karena itu wanita itu memegang jumbai jubahnya dan ada sebuah kuasa keluar dari Yesus. Nah mari kita lihat, perhatikan baik-baik. Terima kasih Bu Etla. Nanti ibadah 3 kita lebih baik lagi Bu. Maaf. Mari saudara perhatikan ini baik-baik. Kata jumbai jubah itu di perjanjian lama menuliskan seperti begini. Mari kita baca 1, 2, 3. Maka, bilangan ya, kita bilangan 1, 2, 3. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan dan janjinya. Lihat baik-baik ini, lihat gambar ini. Waktu wanita itu melihatnya, dia mengingat ada janji Tuhan yang diikat dari setiap benang di sini. Janji Tuhan akan oleh bilur-bilurnya kamu akan sembuh. Allahku kan akan mencukupi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dia lihat jumbai-jubah itu dan teringatlah dia remember. Dia mengingat akan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Uang sudah tidak punya, koneksi tidak ada, keluarga tidak ada. Dia bilang, aku cuma punya Tuhan. I have only this. I hold on to this. Aku cuma punya ini. Only. Satu-satunya yang aku punya. Hanya janji Tuhan. Waktu dia mengingat Tuhan, kuasa itu mengalir turun. Khotbah saya sudah selesai. 3 undangan buat saudara. Yang pertama, apakah saudara seperti penjahat yang di sebelah Yesus? Saudara datang dengan, Pak, saya banyak dosa. Saya duduk di belakang saja. Saya banyak dosa. Saya enggak mau terlibat. Ingatlah akan Tuhan. Katakan amin. Karena Tuhan menyucikan segala dosamu. Dia sudah mengampuni engkau. And He remember no more. No more. Yang kedua, sampai di launch di ruangan ini, apabila engkau ada di Yunus, seperti Yunus di perut ikan, maju gak iso, mundur gak iso, mau keluar salah, di sini ya mati. Ingatlah akan Tuhan.
Dia bisa membuat cara di luar dari pikiran kita. Yang terakhir tantangan buat saudara. Ini dalam. Persis kalau saya mengembalakan di sini. Buat saudara yang sudah tidak punya daya lagi. Tidak punya kekuatan lagi. Disalahpahami sama orang. You have nothing else. Nothing left. Ingat Tuhan. Pegang Tuhan. Jangan lepaskan dia. Don't let go. Kuasanya akan mengalir buat kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan masuk perjamuan kudus dan mengingat Tuhan. Lalu saya akan berdoa buat saudara. Persilakan berdiri.